Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Insya Allah siap ya. Hari ini kalian bertemu kembali dengan Ibu Nani Sumarni yang akan menyampaikan materi pelajaran ilmu pengetahuan sosial tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Nah, negara yang akan pertama kita bahas adalah kondisi alam Jepang. Anak-anak, mari kita lihat Jepang. Yang akan dibahas tentang negara Jepang di sini adalah kita membahas lokasinya, iklimnya, bentuk muka bumi, letak geologinya, flora faunanya, dan kondisi penduduknya. Ini semuanya yang akan kita bahas mengenai keadaan di Jepang. Nah, bahasan pertama yang akan kita bahas adalah tentang lokasi. Jepang merupakan salah satu negara dengan industri yang merambah ke berbagai belahan negara di seluruh dunia. Jepang terdiri dari ribuan pulau kecil dan 4 pulau besar, yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Ibu kota Jepang adalah Tokyo. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri yang sekarang sedang dijabat oleh Shinzo Abe. Bentuk pemerintahannya kerajaan konstitusional. Artinya kerajaan yang memiliki undang-undang. Kepala negaranya adalah kaisar. Sekarang dijabat oleh Naruhito yang mulai menjabat atau naik tahta mulai tahun 2019 menggantikan Kaisar Akihito. Kemudian bahasa Jepang, bahasa resminya adalah bahasa Jepang, mata uangnya yen, agamanya Shinto, Buddha, dan Kristen. Kemudian luas wilayahnya kurang lebih 376.520 km persegi. Kita lihat letak geografis. Letak geografis Jepang. Jepang terletak di Asia Timur, terpisah dari benua Asia atau terletak di sebelah timur benua Asia dan sebelah barat Samudra Pasifik. Batas-batas negara Jepang: di sebelah barat Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Sebelah timur Samudra Pasifik. Sebelah utara Laut Okhotsk, sebelah selatan Laut Cina Timur, dan Laut Filipina. Sekarang kita lihat letak negara Jepang. Letak Jepang secara astronomis 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Sedangkan secara geologis Jepang terletak pada pertemuan dua lempeng bumi, yaitu lempeng Mediterania dan lempeng Pasifik. Bahasan berikutnya yaitu iklim. Jepang berada di kawasan beriklim sedang dengan pembagian 4 musim yang jelas menurut letak lintang. Terdapat perbedaan iklim yang mencolok antara wilayah bagian utara dan wilayah bagian selatan. Karena itu,
Negeri ini mengalami 4 musim yang berbeda-beda setiap tahunnya, seperti halnya benua Eropa dan Amerika Utara. Iklim Jepang terbagi atas 6 zona iklim, yaitu Hokkaido, kawasan paling utara beriklim sedang dengan musim dingin yang panjang dan membekukan, suhu mencapai minus 200 derajat Celcius serta musim panas yang sejuk. Laut Jepang, tiupan angin dari barat laut akan membawa salju yang sangat lebat. Pada saat musim panas, kawasan ini masih tetap sejuk dan kadangkala terjadi fenomena angin fohn. Dataran tinggi tengah, wilayah ini beriklim pedalaman dengan perbedaan suhu rata-rata musim panas, musim dingin yang sangat mencolok. Kemudian laut pedalaman Seto, barisan pegunungan di wilayah Chugoku dan Shikoku menghalangi jalur tiupan angin musim sehingga kawasan ini sepanjang tahun beriklim sedang. Samudra Pasifik, kawasan pesisir bagian timur Jepang mengalami musim dingin yang sangat dingin, namun tidak banyak turun salju. Sebaliknya, musim panas terjadi begitu lembab akibat tiupan angin musim dari tenggara. Kepulauan Ryukyu termasuk beriklim subtropis dengan presipitasi sangat tinggi, terutama saat musim hujan dan sangat sering terjadi taifun. Bentuk muka bumi. Jepang merupakan negara yang memanjang dari utara ke selatan sepanjang sekitar 3.300 km yang terdiri dari pulau-pulau baik yang kecil maupun yang sangat luas sekalipun, seperti Pulau Honshu yang merupakan pulau terluas ketujuh di dunia dengan luas sekitar 230.000 meter persegi. Sebagian besar 70-80% wilayahnya terdiri atas pegunungan. Terbesarnya daratan Kanto di Tokyo, Kinai Plain di Osaka, Kyoto, Nobi di Nagoya, Echigo di Honshu, dan Sendai di Honshu Timur Laut. Keadaan geologi Jepang. Jepang terletak di tepi barat Samudra Pasifik yang merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api. Ada sekitar 192 gunung api di negara ini. Salah satu di antaranya merupakan yang tertinggi di Jepang, yaitu Gunung Fuji yang memiliki ketinggian 3.776 meter. Letak geologis dari negara ini dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya adalah dataran tinggi yang berada di sekitar Gunung Fuji dan gunung berapi lainnya yang berada di Pulau Honshu. Daerah pantai yang lokasi terbesarnya ada di Danau Bima, Kyoto. Kemudian dataran rendah seperti dataran rendah Kwanto, Kinki, dan Nobi. Sekarang kita lihat keuntungan dari letak geografis Jepang. Jepang memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Kemudian perekonomiannya yang sangat maju, karena Jepang juga termasuk negara industri yang hasil industrinya banyak diekspor ke negara-negara di seluruh dunia. Kemudian Jepang juga memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Anak-anak, kita lihat keadaan flora dan fauna.
tumbuhan dan binatang-binatang yang ada di Jepang. 67% wilayah Jepang justru masih merupakan hutan. Beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai diantaranya adalah pohon ek, bambu, maple, birch, peach, dan poplar. Hewan di Jepang telah banyak berkurang. Dulu di negara ini dapat ditemukan babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Namun kini jumlahnya terus berkurang. Kenapa berkurang? Berkurangnya jumlah binatang-binatang di daerah ini diantaranya karena perburuan liar, dan daerah-daerah tersebut sudah banyak dijadikan sebagai lokasi industri, sehingga habitat untuk faunanya sudah berkurang dan faunanya juga menjadi berkurang. Kita lihat kondisi penduduknya. Ini kondisi penduduk Jepang. Penduduk Jepang sebesar 126,9 juta jiwa. Ini hasil dari sensus penduduk tahun 2015. Mungkin sekarang sudah bertambah karena sudah 5 tahun, dan biasanya nanti di dalam waktu 5 tahun ini nanti akan mengadakan sensus kembali. Nah, ini kenapa penduduknya tidak terlalu banyak Jepang itu, karena angka kelahirannya yang rendah. Salah satu faktor yang mempengaruhi angka kelahiran di negara maju adalah karena negara ini mayoritas penduduknya sibuk dengan bekerja. Kemudian agama di Jepang mayoritas agama Shinto, ya, yang merupakan negara di mana agama Shinto lahir. Itu 83,9%, agama Buddha 71,4%, agama Kristen 2%, dan agama lainnya termasuk di situ ada Islam, Hindu, dan lain sebagainya 7,8%. Kemudian penduduknya terdiri atas beberapa etnis, yaitu etnis Jepang 98,5%, yang merupakan etnis yang paling dominan atau yang paling banyak di Jepang. Kemudian etnis Korea 0,5%, etnis Cina 0,4%, dan lainnya 0,6%. Selanjutnya, angka harapan hidup nih. Tahun 2013, usia harapan hidup penduduk Jepang mencapai 86 tahun untuk wanita dan 79 tahun untuk pria, atau jika keduanya digabung menjadi 83 tahun. Ini menurut sensus tahun 2015. Jadi yang mempunyai harapan hidup tertinggi adalah perempuan, ya, perempuan, karena perempuan bebannya tidak terlalu berat. Kenapa? Kalau laki-laki kan harus bekerja, mencari nafkah, banting tulang untuk menghidupi keluarga, sehingga laki-laki banyak yang mengalami stres tinggi, dan ini salah satu faktor yang memicu penyebab kematian para laki-laki. Jadi ini mayoritasnya atau yang mempunyai penduduk harapan hidup tinggi yaitu perempuan untuk Jepang. Nah, baiklah anak-anak, tadi Ibu telah menjelaskan tentang kondisi alam negara Jepang. Dari mulai lokasinya, letak secara geografis, astronomis, dan geologis, kemudian juga
tentang keadaan penduduknya, keadaan iklim, flora dan faunanya. Sekian penjelasan mengenai Jepang, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian semua. Barangkali dalam penjelasan Ibu masih banyak kekurangan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Arigato, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.